United States military knows it. Chief of the U.S. Navy Pacific Command Admiral Samuel Locklear recently said that climate change is our single greatest security. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny. The economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai seorang ahli, tapi sebagai seorang warga negara. Sekitar 400.000 orang berjalan di sekitar jalan New York pada hari Minggu. Miliaran orang di sekitar dunia mencari penyelesaian mengenai krisis iklim yang sedang terjadi. Saya seorang aktor yang berpura-pura bermain peran untuk mencari nafkah. Saya berperan berkarakter seorang fiktif dan mencari penyelesaian masalah dalam bentuk fiktif. Saya tahu setiap orang di setiap harinya mengetahui masalah iklim ini. Dalam bentuk fiktif, mereka berpura-pura bahwasanya itu tidak nyata dan pasti akan berlalu dengan semestinya. Di setiap minggunya, krisis iklim itu terjadi dengan bukti nyatanya yaitu lautan diasamkan dengan bulu metana yang naik ke permukaan dari dasar laut. Antartika Barat dan Greenland, lapisan esnya mencair. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu dari proyeksi ilmiah. Ini tidak ada yang retorika dan histeria, ini adalah sebuah fakta. Komunitas ilmiah tahu itu, komunitas industri tahu itu, pemerintah tahu itu, bahkan militer Amerika Serikat pun tahu itu. Kepala Komando Pasukan Pasifik Angkatan Laut Laksamana Samuel Locklear mengatakan bahwasanya masalah krisis iklim itu menjadi masalah terbesar keamanan bagi kita. Kita bisa menyelesaikannya dan menciptakannya sebagai sejarah baru, atau kita bisa difitnah oleh sejarah itu sendiri. Pemerintah dan komunitas industri harus bisa mengambil tindakan secara besar untuk mengatasi masalah tersebut. Kita harus bisa memberi label harga terhadap emisi karbon dan membatasi pemerintah dalam memberikan subsidi terhadap perusahaan yang bergerak di bidang batu bara dan gas. Kita harus mengakhiri pemberian perjalanan gratis oleh komunitas industri yang mengatasnamakan pasar bebas. Mereka tidak bisa menerima dolar pajak dari kita karena kita harus bisa mencegahnya, atau ekonomi itu sendiri akan mati dan ekosistem kita akan runtuh. Alternatif energi itu bisa kita capai dengan ekonomi itu yang berjalan dengan baik.
Ini bukanlah debat partisan atau debat antar partai, tetapi ini mengenai kemanusiaan. Udara bersih itu merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut. Ini bukan mempertanyakan mengenai politik, tetapi mengenai keberlangsungan hidup kita. Ini mengenai masalah waktu yang terjadi saat ini. Para delegasi yang saya hormati dan para pemimpin dunia, ini saatnya kita mengatasi masalah tersebut. Ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah momentum kita untuk mengatasi masalah tersebut dengan keberanian dan kejujuran. Terima kasih.